وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih pada pembatal-pembatal salat. Faslun fi mubtilatis shalah, pembatal-pembatal salat. Yang kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya pembatal salat itu ada asyara syai'an, ada 11 pembatal. Yang pertama adalah al-kalamul amd, yaitu berbicara yang sengaja. Berbicara yang sengaja maka dia batal. Ya, berbicara yang sengaja maka dia batal. Dia kalau menunjukkan satu harf yang dia dipahami, ya, yaitu mengeluarkan satu harf yang dia dipahami, maka dia sudah dianggap berbicara. Misalkan dalam bahasa Arab dia mengatakan qi, ya, dari wiqayah, artinya menjaga. Maka ini dianggap sudah kalam. Ya, dianggap sudah kalam. Ya, dianggap berbicara. Maka dia sudah batal kalau dia mengeluarkan satu harf saja yang bisa difahami, atau dia mengeluarkan dua harf yang dia meskipun tidak bisa difahami. Nah, adapun kalau dia tidak sengaja maka dia diberikan rukhsah sampai maksimal 6 kalimat. Ya, 6 kalimat itu 6 kalimat yang dianggap secara urf itu tidak banyak, ya. Yang dianggap secara urf itu tidak banyak. Maka dia tidak membatalkan salat kalau dia lupa. Yang kedua, wal amalul katsir al mutawali, yaitu amalan gerakan yang banyak. Gerakan banyak yang dia berkesinambungan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerakan banyak? Gerakan banyak itu adalah gerakan yang dia besar, ya, gerakan yang dia gerakan besar, yang dia lebih dari 2 kali secara berturut-turut. Atau dia satu gerakan tetapi dia gerakan yang sangat besar yang membuat orang lain melihat dia dianggap tidak seperti sedang salat. Yang pertama, gerakan besar adalah gerakan yang dia anggota-anggota besar seperti lengan, ya. Lengan ini bergerak naik turun, ya. Atau satu telapak tangan ini kaf, ya, bergerak semuanya, ya. Bergerak semuanya. Atau jari jemari. Jari jemari ini bergerak lebih dari satu jari. Ya, misalkan garuk semuanya ini, 4 jarinya menggaruk. Maka ini dikatakan gerakan katsir, gerakan kabir, gerakan besar. Kalau dia lebih 2 kali berturut-turut, yaitu berarti 3 kali minimalnya berturut-turut, maka dia batal. Karena apa? Gerakan banyak. Ya. Tidak kalau cuma 1 jari saja. Ya, misalkan dia garuk dengan 1 jari saja, ya, 1 jari. Maka ini gerakan qalil, gerakan sedikit, gerakan kecil, yang dia tidak membatalkan meskipun banyak. Ya, meskipun dia garuk lama, 1 jam pun tidak mengapa, tidak masalah. Ya. Kalau ada hajah tidak masalah. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang dia itu menggaruk, ya, kemudian dia seperti ini, batal salatnya. Kenapa? Karena itu gerakan katsir yang dia mutawali, yang dia berkesinambungan lebih dari 2 kali. Berarti kalau dia gerakan katsir tetapi tidak berkesinambungan, tidak batal. Ya, contohnya dia misalkan apa? Contohnya dia misalkan ada nyamuk, ya, kemudian dia pukul seperti ini, kemudian dia kembalikan. Ya, dia pukul, kemudian dia kembalikan. Ya, dia pukul 1 gerakan, dia kembalikan 1 gerakan, ini 2. Ya, ini 2 kali. Ya, kemudian dia diam setelah itu, maka itu namanya tidak berkesinambungan. Gerakan kedua dengan ketiga dikatakan tidak berkesinambungan, maka tidak batal. Ya, tapi kalau dia pukul 1, kemudian dia turun, kemudian pukul lagi tanpa ada jeda, maka dia dianggap 3 kali berkesinambungan, batal salatnya. Ya.
Itu yang pertama. Gerakan katsir yang kedua adalah gerakan yang dia meskipun hanya sekali, tetapi apa? Orang-orang melihatnya tidak seperti sedang sholat. Hay'ah sholat tidak ada. Seperti dia lompat. Ya, dia lompat. Ada tikus misalkan dia lompat. Ya. Maka lompat ini yang menyebabkan sampai bergerak seluruh tubuh dia. Maka ini meskipun hanya sekali dianggap gerakan katsir. Gerakan banyak yang dia batal sholatnya. Ya. Nah. Jadi itu kesimpulan dari masalah al-amalul katsir, gerakan yang banyak. Ya. Disebutkan di sini al-amalu fis shalah la yakhlu min halatain. Gerakan dalam salat tidak keluar dari dua keadaan. Yang pertama al-ula an yakun min jinsiha. Gerakan tersebut masih serupa dengan gerakan salat, seperti ziyadah ruku', tambahan ruku', atau sujud. Ya, dia sujudnya 2 kali, dia lupa jadi 3 kali. Atau julus duduk, ya, seperti duduknya salat. Wa in lam yatma'in, meskipun dia tidak tumakninah. Yang dia tidak sedang mutaba'ah dengan imam. Ya. Maka hadza yubtil shalah, maka gerakan seperti ini membatalkan salat. Maka gerakan seperti ini membatalkan salat. Jadi dia tidak sedang mutaba'ah. Ya, tidak sedang mengikuti imam. Ya, kondisi seperti masbuk, mengikuti imam. Imamnya gerakan apa? Gerakan imamnya misalkan melakukan julus, ya, 3 kali, ya, atau melakukan sujud 3 kali. Kemudian makmumnya juga tidak ingat juga, dia ikuti imam, maka dia tidak batal. Kalau dia tidak ingat, ya, kalau dia tahu, dia ikuti, batal salat dia. Tetapi kalau makmum kondisinya tidak mengikuti imam, kemudian dia melakukan gerakan yang gerakan tersebut masih jenis gerakan salat, maka batal salat dia. Bisyart an yakunal fi'l min arkanis shalah, dengan catatan gerakan yang dia lakukan adalah bagian dari gerakan rukun salat. Ya, yaitu bagian dari rukun salat, seperti ruku', seperti sujud, seperti julus. Ya. Kenapa? Karena ketika dia melakukan tambahan gerakan, maka itu dianggap sudah mengubah bentuk salat. Ya. Sudah mengubah bentuk salat, maka dia batal. Ini kapan dia dikatakan batal? Kalau dia dalam kondisi ingat sedang salat, dia tahu hukumnya. Ya. Berbeda dengan orang yang dia lupa sedang salat, atau dia tidak tahu hukum haramnya. Ya. Karena misalkan jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Kondisi yang kedua, jenis gerakan itu gerakan yang bukan gerakan rukun, ya, bukan gerakan salat. Seperti orang garuk, ya, orang garuk itu bukan gerakan salat. Atau dia kayak stretching itu, kayak dia gerakan tekukan kepalanya ke kiri ke kanan, atau dia baikin imamahnya dia, atau dia sisir rambut ketika sholat. Ya, sebagian anak muda masya Allah, ya, dia apa aja, yang paling penting penampilan dulu, nomor 1, ya. Padahal dia tidak tahu bacaannya sedang bacaan apa ini, ya. Maka yang seperti ini fala yakhlu min amrayni, tidak keluar dari 2. Termasuk kalau kita misalkan termasuk kita melangkah ke depan atau ke kanan atau ke kiri. Misalkan ada makmum di depan kita yang keluar karena dia mau qada hajah, ada orang maju ke depan, biasanya seperti itu. Atau sebelah kanan kiri kita merapat, ya, pada kondisi sholat. Maka gerakan yang seperti ini tidak keluar dari 2 kondisi. Yang pertama, an yakun katsiran. Gerakannya katsir, gerakannya banyak, ya. Maksud banyak sudah kita jelaskan di awal, yaitu dia 3 kali berturut-turut dengan gerakan besar, seperti dia melangkah ke depan. Ya. Melangkah ke depan 1 langkah kaki itu sudah 1 gerakan. 2 langkah kaki itu 2 gerakan. Maka kalau dia 3 kali berturut-turut yang tidak ada pemisah antara gerakan pertama dengan kedua dengan ketiga, maka kalau sampai 3 kali berturut-turut batal salat dia. Ya, batal salat dia. Maka maksud berturut-turut adalah dia
antara gerakan pertama dan gerakan kedua masih dianggap satu gerakan secara urf. Ya. Kapan dia tidak dianggap ya gerakan kedua bagian dari gerakan pertama, atau kapan dia tidak dianggap berturut-turut? Ketika ada pemisah jarak antara gerakan pertama dan kedua sekitar kadar bacaan Al-Ikhlas ya. Sekitar kadar bacaan Al-Ikhlas ya, kadarnya bukan dibaca, kadarnya. Ya, kadar Al-Ikhlas itu berapa sih ya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu baru dia gerakan kedua. Maka gerakan kedua tidak dianggap berturut-turut. Ya. Kemudian dia melakukan lagi gerakan ketiga seperti itu. Maka kalau ada pemisah jarak dengan kadar sekitar kadar Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas, maka dia tidak dianggap gerakan berturut-turut. Maka tidak batal salatnya. Jadi ingat, beri garis bawah itu. Jadi gerakan yang dia lebih dari 2 kali berturut-turut ya. Jadi kalau 2 kali berturut-turut belum batal, atau 3 kali tidak berturut-turut tidak batal ya. Tapi kalau 3 kali berturut-turut maka dia batal ya. Semoga dipahami. Jadi ada 2 kondisi tadi itu. Jadi kondisi dia gerakan yang tidak masuk gerakan sholat atau gerakan rukun sholat, seperti dia garuk ya dengan semua tangan dia, dengan semua jemari dia, atau dia melakukan khutwah, yaitu melangkah ke kanan atau ke depan, maka atau ke belakang atau ke kiri kanan. Maka dia kalau gerakannya katsir, gerakannya banyak, maka dilihat. Kalau gerakannya banyak berturut-turut maka dia batal. Dia katakan fa in kana katsiran wal haja la tad'u ilaihi fa innahu yubtil shalah bil ijma' ya. Kalau gerakannya banyak dan tidak ada hajah untuk melakukan itu maka batal dengan atau secara ijma' ya. Walau sahwan, meskipun dia meskipun dia kondisinya lupa bahwasanya ini membatalkan ya. Kenapa? Karena kaidahnya li anna sahwal amali al-mubtil ka'amdihi, karena lupa al-amal al-mubtil bahwasanya ini adalah amalan yang membatalkan, hukumnya sama seperti dia sengaja. Wa amma idza da'atil haja ilaihi ka salatil khauf awil mutanaffil. Adapun kalau misalkan ada hajah di situ seperti salat khauf. Salat khauf nanti dia ada perpindahan ya, dari shaf pertama dengan shaf kedua berpindah. Atau salat sunnah yang di atas kendaraan. Di atas kendaraan tidak mungkin tidak bergerak dia. Maka dia dibutuhkan untuk menggerakkan tangannya, yaitu mengontrol mengontrol kendaraannya, hewannya ya. Kalau zaman dulu pakai hewan, kalau sekarang dia berarti menggunakan mobil atau semisal ya. Boleh salat sunnah di atas kendaraan ya. Kalau salat fardu tidak, kalau salat sunnah boleh. Maka fa inna shalah la tabtulu bihi, maka gerakan yang seperti itu tidak batal ya. Gerakan yang di atas kendaraan untuk salat sunnah atau salat khauf tidak batal ya. Jadi salat khauf dalam kondisi takut, dalam kondisi mencekam dia boleh bergerak. Misalkan contoh kita salat kemudian gempa, kita sambil salat kita lari ya, kita lari sambil salat ya, boleh, tidak batal salatnya. Jadi kalau ada gempa jangan terlalu tawakal sekali lah ya. Iman kita ini tidak kuat seperti kuatnya para salaf dahulu. Jadi boleh salat meskipun dia kondisi harus bergerak ya. Tapi kalau dia berteriak batal ya. Dia teriak tolong katanya, maka batal salatnya. Meskipun salat khauf. Yang kedua, kondisi yang kedua gerakannya qalil ya, gerakannya qalil. Ya, gerakannya sedikit. Fa innahu la yabtul as-shalah. Ya, maka gerakan qalil sedikit itu yang kriterianya dia kurang dari 3 kali gerakan ya, kurang dari 3 kali gerakan berturut-turut. Maka ini tidak batal salat. Walau amdan, meskipun dia sengaja. Kecuali dalam kondisi dia biqasdil la'ib, yaitu kondisi bergerak tersebut main ya, sedang bercanda ya.
bermain-main, maka itu niatnya merusak sholat tersebut, sehingga dia tidak dianggap sholat, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Jadi ada gerakan yang cuma satu gerakan, dia lompat yang semisal itu, lompat dia, atau misalkan apa, seperti gerakan senam yang sifatnya bergerak seluruh dari atas kepala sampai kaki, maka itu sudah membatalkan meskipun cuma satu gerakan. Ya. Oleh karenanya kalau kita misalkan melihat ada orang yang dia ditelepon, misalkan telepon tersebut ribut, dalam kondisi orang semuanya khusyuk salat, maka dia bisa diambil di kantongnya, kemudian dia tidak gerakkan tangannya di situ, ya, dia pencet dengan satu jarinya dia, ya, maka itu tidak membatalkan salat, ya, tidak membatalkan salat. Beda kalau dia angkat, ya, kemudian dia katakan ana sedang salat, ya, baru dia tutup, maka itu batal karena dia berbicara, ya. Nah, harap dipahami ini. Yang ketiga, yang membatalkan salat adalah al-hadath. Itu hadath akbar atau hadath asghar. Hadath akbar adalah hadas besar yang mewajibkan mandi, seperti janabah, haid, dan nifas. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan wudu, seperti buang air kecil, air besar, atau sedang buang angin. Maka itu hadas. Kalau dimutlakkan secara fikih, di kitab-kitab fikih, hadas yang dimaksud adalah hadas asghar, hadas kecil. Ya, tetapi apa? Di sini maksudnya dua-duanya, hadas akbar atau asghar, dua-duanya membatalkan. Berdasarkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu." Apabila seorang kalian merasakan ada yang keluar dari dubur dia dalam salatnya, maka hendaknya dia membatalkan salatnya, wudu, kemudian ulangi salatnya karena salatnya sudah batal, ya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah tidak akan terima salat seorang dari kalian sampai dia apabila dia berhadas, apabila dia hadas, sampai dia wudu. Kalau wudu baru dia sah salatnya. Wa mahallu butlan salat bil hadath idza kana qabla taslimah, amma idza ahdath ba'daha fa innahu la yadur. Ya, yang dikatakan hadas yang membatalkan salat adalah kalau hadasnya terjadi ketika dia salat sebelum salam. Ya, sebelum salam. Tetapi kalau dia sudah salam, ya, dia salam. Salam yang wajib adalah, yang rukun adalah salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Sampai ucapan assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, ya, dia setelahnya apa? Diam. Kemudian hadas, maka tidak batal salatnya. Ya, tidak batal salatnya. Beda kalau dia melanjutkan. Dia assalamualaikum, kemudian dia buang angin. Kemudian dilanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. Dia lanjutkan lagi assalamualaikum warahmatullah. Maka batal salat dia. Karena dia apa? Hadas masih ketika belum selesai salat sampai akhir. Ya, sampai akhir. Karena ketika dia melanjutkan dengan salam yang kedua, dianggap dia masih dalam kondisi salat, maka dia dianggap keluar hadas ketika posisi salat, maka dia batal salatnya. Maka pahami ini. Kemudian yang selanjutnya adalah inkisyaful aurah, ya, terbuka, kelihatan auratnya. Aurat dari laki-laki dan wanita sudah kita sebutkan kemarin. Aurat laki-laki antara pusar dengan lutut. Aurat wanita dari seluruh wajahnya, dari seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kalau ada tersingkap, misalkan ada wanita yang dia Allahu Akbar terturun sedikit lengannya, kelihatan bagian lengan bawah, maka batal salatnya. Ya, maka batal salatnya. Ya. Atau misalkan apa? Atau misalkan laki-laki yang biasanya dia pakai celana agak ketat, ya, atau agak ini. Ya, agak ketat. Kemudian dia ketika sujud kelihatan, ya, kelihatan bagian belakangnya. Ya, bagian belakangnya biasanya kelihatan. Ya. Maka apa? Maka kalau itu membuka aurat, maka dia batal sholatnya. Karena biasanya pakai baju pendek kelihatan bagian belakangnya.
itu kalau sejajar dengan pusat, di bawah pusat yang kelihatan, maka batal sholat orang tersebut. Ya. Karena wajib ditutup. Kalau dia Kalau dia tidak sengaja ketiupan angin, ya, misalkan ketiupan angin, wanita misalkan, ya, tertiup angin, ya, kemudian tersingkap sebagian betisnya, maka di sini dilihat, kalau dia langsung tutup begitu ketiupan angin, maka tidak batal, ya, langsung dia tutup, tidak batal. Tetapi kalau dia tidak tutup segera, maka batal sholatnya. Adapun, ya, kenapa? Karena itu bukan dari ikhtiar dia, bukan ikhtiar keinginannya dia, ya, terbuka auratnya, tapi ada angin. Beda kalau misalkan ada ikhtiar dia, seperti dia yang singkap, ya, dia garuk-garuk, terangkat misalkan terangkat bagian gamis dia, kelihatan bagian kaki, maka batal. Atau ada anaknya yang main-main diangkat, ya, maka meskipun dia tutup segera tetap batal. Karena Karena itu ada bentuk dari ikhtiar, ya, ada seperti seakan-akan dia yang melakukannya, maka batal sholatnya, ya. Yang selanjutnya taghayyurun niyah, yaitu berubahnya niat, seperti dia misalkan niat untuk mau batalkan sholat, ya, mau batalkan sholat, atau dia niat mau menunda sholatnya. Dia sudah sholat, ya, rakaat kedua, mau rakaat ketiga, dia katakan kayaknya kompor belum dimatikan misalkan, ya, kompor belum dimatikan, atau kayaknya ada bau gas, ya, kemudian dia niat sudah mau keluar dari sholat, ya, atau ada ragu-ragu dia mau sholat atau tidak, lanjut atau tidak, atau ragu-ragu dia mau ketinggalan kereta, ya, lanjut atau tidak, maka maka batal sholatnya, ya, maka batal sholatnya. Kemudian istidbar al-qiblah. Nah, masalah yang selanjutnya adalah istidbar al-qiblah, membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat. Ya, ini ada turunan masail yang tidak kita sebutkan, tetapi kita tidak sebutkan sekarang karena kita melihat untuk pemula, Jadi kita cukupkan dengan masail-masail yang dia memang sekiranya perlu diketahui pemula, sehingga kita sebutkan. Kalau dia masalah yang lebih banyak turunan lagi, itu akan kita sebutkan nanti. Kita kalau dimudahkan, kita buka kesempatan untuk yang kelas tingkatan lanjutan nanti, ya. Kemudian istidbar qiblah, yaitu membelakangi kiblat. Yang dimaksud dan membelakangi kiblat adalah yaitu menghadapnya dada dia membelakangi kiblat atau menoleh ke kiri ke kanan dari kiblat. Ya, maka itu membatalkan sholat. Seperti apa? Dalam kondisi dia tidak sholat khauf, ya, dalam kondisi dia tidak sholat khauf, dan dalam kondisi dia tidak sedang sholat sunnah di atas kendaraan. Maka Maka disyaratkan menghadap kiblat. Jadi kalau dia misalkan ada petasan, ya, kemudian dia kaget, ada suara ledakan, dia kaget, sehingga dia menoleh dengan dadanya. Ya, kalau wajah saja dada tetap menghadap kiblat tidak pengaruh, sah sholatnya. Tapi kalau dadanya yang dia sudah keluar dari arah kiblat, ya, menghadap ke kiri atau ke kanan, atau bahkan membelakangi, maka batal sholatnya. Nah. Kemudian al-aklu wasyurb, yaitu makan dan minum. Ya, makan dan minum ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia makannya kathir, ya, banyak. Ya, banyak itu dia seperti ukuran 1 biji wijen, ya, itu sedikit. Kalau lebih besar dari itu maka dihukumi banyak. Seperti sisa kayak kita sisa makan nasi. Sisa makan nasi yang kecil itu dianggap sedikit. Ya, tapi bagian serpian nasi. Tapi kalau satu buah nasi, satu butir nasi, ya, atau seukuran beras itu, maka itu kathir sudah hukumnya, banyak. Maka itu kalau kathir, banyak, lupa atau tidak lupa, sengaja atau lupa, batal sholatnya. Tetapi kalau dia lupa, dia sedang sholat,
atau tidak tahu hukum. Maka kalau sedikit tidak batal. Ya, kalau tidak banyak. Kalau sedikit ya dia tidak batal. Dan catatan dia lupa atau dia tidak tahu hukumnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya begitu juga minum ya, begitu juga minum. Wal qahqahah, al qahqahah itu ad-dahik ya, ma'as saut, yaitu dia tertawa ya dengan mengeluarkan suara, itu al qahqahah. Kalau dia sengaja maka batal. Ya. Kalau dia sengaja maka batal. Seperti misalkan dia lihat di depannya ada orang sujud terjatuh misalkan ya. Maka dia ketawa, maka batal ya kalau dia seperti itu. Bi khilafi al-maghlub ala amrihi. Ya, berbeda dengan dia itu tidak sengaja ya, seperti misalkan kalau orang yang dia tiba-tiba ketawa gara-gara apa? Gara-gara otomatis ya, atau dia refleks ya, maka dia tabtul salah idza banat dhahik harfan, maka dia tidak batal kalau dia refleks seperti itu. Yang dia membatalkan dengan tertawa ini kalau keluar dua harf ya, kalau ada terdengar dua harf atau lebih ya, atau satu harf tetapi mufhim, bisa difahami ya, seperti tadi pi, li ya, maka itu batal. Kalau dia tertawa tetapi tidak mengeluarkan harf, maka tidak batal ya. Yang terakhir ar-riddah, yaitu murtad. Murtad adalah qat'ul Islam, yaitu memutus Islamnya dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan hati. Maka dia semuanya dianggap membatalkan. Karena apa? Syarat sahnya salat itu Islam. Syarat sahnya ibadah adalah Islam. Kalau tidak sah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.